Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya anak-anak, dimanapun kalian berada, jangan lupa ya tetap mematuhi protokol dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang garis dan sudut, yang dimana kita membahas tentang kedudukan dua garis, jenis-jenis garis, jenis-jenis sudut, penjumlahan sudut, dan pengurangan sudut. Dan pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Jangan lupa diperhatikan ya. Baik, di sini Ibu mempunyai dua garis, yaitu ada garis Q dan garis P, yang dimana dua garis ini dipotong oleh satu garis potong, yaitu kita sebut dengan garis R. Nah, pada dua buah garis ini di dalamnya memiliki sudut, yaitu ada sudut M dan sudut N. Sudut M1, 2, M3, dan M4. Dan begitu juga sudut N, ada sudut N1, N2, N2, M3, dan N4. Nah, dalam bab hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar ini ada 3 macam sudut, yaitu yang kita akan bahas adalah sudut sehadap, lalu sudut berseberangan, dan yang ketiga sudut sepihak. Pada hari ini kita akan membahas 3 macam sudut ini. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang sudut sehadap. Apakah anak-anak tahu pengertian sudut sehadap itu apa? Ya baik, pengertiannya yaitu sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong dan mempunyai sudut yang sama besarnya. Nah, kita perhatikan pada gambar yang di samping, yaitu yang manakah yang disebut dengan sudut sehadap? Jadi, yang disebut dengan sudut sehadap adalah M1, sudut M1, sudut M1 sehadap dengan sudut M1 sehadap dengan sudut M1. Lalu sudut M2 sehadap dengan sudut N2. Yang ketiga, sudut M3 sehadap dengan sudut M3. Dan yang terakhir adalah sudut M4 sehadap dengan sudut N4. Nah, pada sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Di sini ada contoh soal, Ibu beri contoh soal ya. Diketahui sudut M3
memiliki besar sudut sebesar 75 derajat. Berapakah sudut N3-nya? Nah, di sini yang diketahui adalah sudut M3 memiliki besar 75 derajat dan yang ditanyakan adalah M3. Di sini sudut M3 sama dengan sudut N3. Loh, kenapa sama, Bu? Sudut M3 sama dengan sudut N3? Karena kita ulang tadi, sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi, sudut M3 memiliki 75 derajat, lalu sudut N3 pun sama besarnya, 75 derajat juga gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut berseberangan. Apakah anak-anak tahu pengertian sudut berseberangan itu apa? Ya, baik. Sudut berseberangan adalah dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, sudut berseberangan ini memiliki dua macam. Yang pertama adalah sudut dalam berseberangan. Dan yang kedua adalah sudut luar berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, kita masuk ke dalam contoh sudut dalam berseberangan ya. Contoh sudutnya itu seperti apa, Bu? Nah, contoh sudut dalam berseberangan itu yaitu sudut M3 berseberangan dengan sudut N1, karena kan ini dia berseberangan ya, yang dipotong oleh satu garis berseberangan. Nah, ini sudutnya ada di dalam, jadi disebut dengan sudut dalam berseberangan. Kita tulis ya, sudut M3 berseberangan dengan sudut N1. Dapat ditulis sudut M3 sama dengan sudut N1 karena memiliki besar sudut yang sama. Lalu contoh yang kedua adalah sudut N4 berseberangan dalam dengan sudut N2. Sudut N4 sudut berseberangan dalam dengan sudut N2. Begitu juga dapat ditulis dengan sudut M4 sama dengan sudut N2. Nah, selanjutnya yaitu adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan sama juga seperti yang tadi, akan tapi ini yang luar nih. Kan tadi di dalam, nah sekarang di luar. Contohnya itu seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti sudut dari sini ya, sudut M1 berseberangan luar dengan nih, sudut M1 berseberangan luar dengan, nah ini berseberangan kan, akan tapi di luar nih, jadi berseberangan dengan sudut N3. Dapat ditulis sudut M1 sama dengan sudut N3 karena memiliki besar sudut yang sama. Lalu contoh yang kedua adalah sudut M2 berseberangan luar dengan, ada yang tahu? Sudut M2 berseberangan luar dengan sudut N4. Dapat ditulis sudut M2 sama dengan sudut N4. Nah,
Selanjutnya ada contoh soal. Mana ya contoh soal di sini? Diketahui sudut M3 memiliki besar sudut 105 derajat. Lalu, berapakah besar sudut N1? Yang ditanya adalah sudut N1. Maka dijawab ada yang bisa dijawab sudut M3 sama dengan sudut N1. Kenapa begitu, Bu? Nah, dari tadi kan Ibu sudah bilang sudut berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut M3 sama dengan sudut N1, yaitu sudut M3 memiliki besar sudut 105 derajat. Begitu pula dengan sudut N4 memiliki sama 105 derajat juga. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada sudut sepihak. Pengertian sudut sepihak adalah sudut yang tidak menyeberangi garis berpotongan. Nah, sudut sepihak ini memiliki dua macam. Ada sudut sepihak, sudut dalam sepihak, dan yang kedua ada luar sepihak. Nah, contoh dari sudut dalam sepihak itu yaitu di sini ada sudut M3, sudut M3 sepihak dalam sepihak dengan sudut N2, dan dapat ditulis bahwasannya sudut M3 ditambah sudut N2 memiliki besar sudut 180 derajat karena sudutnya lurus. Sudut lurus kan memiliki besar 180 derajat. Lalu yang kedua adalah sudut M4 dalam sepihak dengan sudut N1, sama dapat ditulis sudut M4 ditambah sudut N1 sama dengan 180 derajat. Lalu selanjutnya luar sepihak, sudut luar sepihak. Contohnya itu sudut M2 sudut M2 luar sepihak dengan N3. Oke. Dapat ditulis sudut M2 ditambah sudut N3 sama dengan 180 derajat. Lalu yang kedua, sudut M1 luar sepihak dengan, ada yang tahu sudut M1 luar sepihak dengan? Ya, sudut N4. Maka dapat ditulis M1 ditambah sudut N4 sama dengan 180 derajat. Langsung kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Diketahui
sudut M2 memiliki besar sudut sebesar 60 derajat, lalu yang ditanyakan adalah berapakah sudut N3-nya. Nah, tadi kan sudah kita bahas sudut, kita dapat nulisnya sebagai berikut. Jawab, sudut M2 ditambah dengan sudut N3 sama dengan 180 derajat. Lalu, sudut M2-nya sudah diketahui sebesar 60 derajat. Ditambah dengan sudut N3. Sudut N3 belum diketahui berapa besarnya, lalu kita tulis ulang. Sudut N3 sama dengan 180 derajat. Nah, supaya ruas kanan dan kirinya ini sama, maka kita bagi 60 derajat supaya ruas kirinya habis. Nah, kita tulis N3 ditambah 60 derajat dikurang 60 derajat, maka hasilnya 0 kan. Lalu 180 derajat dikurang 60 derajat, maka sudut N3 memiliki besar sebesar 120 derajat. Dapat dipahami? Baik anak-anak, selanjutnya Ibu mempunyai latihan soal yang dimana kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut PQR? Mana ya sudut PQR? PQR. Berarti ini ya sudut PQR yang ditanyakan. Lalu kita jawab. Nah, kita cari tahu dulu yang diketahui adalah besar sudut apa aja yang diketahui. Di sini kita lihat nih. SRQ memiliki besar sudut 50 derajat. Sudut SRQ memiliki besar sudut 50 derajat. Kemudian sudut QPR memiliki sudut 75 derajat. Nah, dapat dilihat sudut QPR sehadap dengan sudut SRT. Maka sudut sehadap yaitu memiliki besar sudut yang sama. Maka dari itu sudut SRT memiliki sudut yang sama sebesar 75 derajat. Sama dengan sudut SRT sebesar 75 derajat. Nah, samakan ya. Kemudian kita selesaikan sudut SRT ditambah sudut SRQ ditambah sudut yang ditanyakan PQR sama dengan 180 derajat. Lalu sudut SRT sebesar 75 derajat ditambah sudut SRQ sebesar 50 derajat. Nah, yang ditanyain adalah sudut PQR. Karena dia belum punya sudut besarnya, makanya kita tulis kembali sudut PQR sama dengan 180 derajat. Kemudian 75 derajat ditambah 50 derajat memiliki hasil 125 derajat ditambah sudut PQR 180 derajat. Nah, kalau kayak gini kita selesaikan dengan ruas kanan dan ruas kiri kita sama-sama bagi 125 supaya ruas kirinya habis dan ruas kanannya 180 dibagi 125. Kita tulis ya, sudut PQR. Nah, 125 di
kurang 125, maka habiskan mendapatkan 0, tidak usah kita tulis. Kemudian 180, ruas kanannya 180 derajat dikurang 125 derajat, maka mendapatkan hasil 55 derajat. Dapat kita simpulkan bahwasannya sudut PQR memiliki besar sebesar 50 derajat. Berarti sudut PQR memiliki besar 55 derajat. Dapat dipahami? Baik anak-anak, jika masih ada yang belum dipahami, boleh langsung tanyakan ke ibu lewat WhatsApp atau e-learning. Baik, ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.